Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Apriliani, NIM B1B221097, Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kekuasaan dan kewenangan dalam pemerintahan. Adapun dalam materi tersebut, kita akan belajar tentang konsep kekuasaan, sumber kekuasaan, dan bentuk kekuasaan. Yang pertama yaitu filsafat kekuasaan. Dalam filsafat kekuasaan, Max Weber memberikan pendapatnya yaitu kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemampuan-kemampuannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Max Weber ini menyampaikan bahwa kekuasaan itu sebuah hubungan sosial di dalam melaksanakan kemauannya sendiri, walaupun mengalami perlawanan. Dan orang yang mempunyai keegoisan dalam suatu kelompok itu mempunyai pertentangan, tidak mampu melawan karena adanya kekuasaan tersebut. Kekuasaan selalu ada di dalam masyarakat, seperti bersahaja, besar atau rumutnya susunan. Akan tetapi, walau selalu ada, kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada seluruh masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata itulah timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Selanjutnya yaitu tentang konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan ini menurut Maryam Budiardjo yaitu dia berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah lakunya itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Sedangkan menurut Fleckenstein, kekuasaan itu secara keseluruhan dari kemampuan seorang perorangan dan proses-proses yang menunjukkan kepatuhan terhadap pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Menurut R.M. Metzliver, dia berpendapat bahwa kekuasaan itu kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung. Kalau secara langsung itu menurut dia itu tuh seperti memberi perintah, maupun secara tidak langsung yang menggunakan segala alat dan cara yang tersedia. Pada dasarnya, kekuasaan ditunjukkan pada diri manusia, utamanya kekuasaan pemerintahan dalam negara, untuk kedamaian manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ini ada banyak, salah satunya yaitu legitimate power. Legitimate power ini yaitu perolehan kekuasaan melalui kendali bentuk. Kekuasaan ini adalah membuat anggota merasa tanggung jawab dan menghormati posisi tertentu. Pemimpin yang menggunakan legitimate power akan dipatuhi oleh anggotanya. Kekuasaan ini biasanya didasarkan pada suatu peran, sehingga dapat dengan mudah diatasi. Contohnya itu seperti UU dan SK. Kemudian selanjutnya yaitu coercive power. Coercive power ini yaitu perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan, seperti kayak perbuatan atau perampasan angkatan bersenjata, inkonstitusional atau kudeta. Artinya, pemimpin memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Seringkali bentuk kekuasaan ini mendapatkan atau menimbulkan tanggapan negatif dan cenderung disalahgunakan. Sumber kekuasaan yang ketiga yaitu ahli daya, yaitu yang dimiliki kekuasaan berdasarkan keahlian seseorang. Merit system. Seorang individu yang memiliki keahlian atau keterampilan biasanya dipercaya
oleh orang untuk menjadi pemimpin dengan benar. Contohnya seperti ada seseorang yang sangat ahli dalam bidang memasak, biasanya itu akan dijadikan pemimpin untuk mengarahkan anggotanya. Selanjutnya yaitu reward daya, yaitu kekuasaan yang dimiliki through suatu pemberian atau karena different pemberian balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kemudian selanjutnya yaitu reverent power, atau biasanya ini biasanya menurut ini kekuasaan itu sebuah kepemilikan kepenguasaan melalui daya tarik seseorang. Seperti daya tarik itu yang menonjol dari seseorang yang bisa membuat seseorang menjadi penguasa. Menurut reverent power ini seperti keahlian, terus keteladanan dari seseorang yang membuat seseorang tersebut pantas menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama adalah influence, yaitu pengaruh kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Yang kedua yaitu persuasion, yaitu kemampuan berharap orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu manipulasi, yaitu penggunaan pengaruh. Dalam hal ini, yang terpengaruh tidak menyadari tingkah lakunya mematuhi pemegang kekuasaan. Yang keempat yaitu pemaksaan, peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok pihak lain agar tindakan sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan. Yang ketiga yaitu force, yaitu penggunaan tekanan fisik, pembatasan kebebasan menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologi agar melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kekuasaan. 3 masalah utama kekuasaan yaitu yang pertama, bagaimana kekuasaan dilaksanakan. Terus kemudian yang kedua yaitu bagaimana kekuasaan dilimpahkan. Kemudian yang ketiga itu yaitu mengapa seseorang atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam situasi dan kondisi tertentu. Kemudian ada 4 pelaksana faktor kekuasaan. Yang pertama yaitu distribusi sumber. Yang kedua yaitu kapan menggunakan sumber. Yang ketiga yaitu bentuk dan jumlah sumber. Yang keempat yaitu hasil penggunaan sumber kekuasaan. Selanjutnya yaitu kewenangan. Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi, yaitu berupa keabsahan untuk berkuasa, sedangkan kewenangan adalah hak untuk ditaati oleh orang lain. Sebagai kekuasaan yang dilembagakan, maka pemerintah suatu negara tidak hanya tampak sebagai kenyataan. Perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Yang pertama yaitu perbedaan kekuasaan. Kekuasaan ini memiliki atau berhubungan dengan kepribadian individu. Kemudian tidak selalu berupa kewenangan, memiliki keabsahan, dan kekuasaan juga bisa tidak memiliki keabsahan. Kemudian wewenang. Wewenang ini berhubungan dengan posisi atau peranan sosial seorang, hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik dalam sebuah negara atau pemerintahan. Kemudian, wewenang adalah sebuah hubungan yang sah, dan bila tidak tunduk kepada pemerintah, orang yang berwenang dapat dikenai sanksi tertentu. Kesimpulannya adalah kekuasaan dan wewenang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan kelompok di sosial masyarakat. Kekuasaan yaitu kemungkinan seseorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang
lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktivitas atau tingkah laku perorangan dan grup. Sumber kekuasaan terdiri dari harta, benda, status, wewenang legal, karisma, dan pendidikan. Selain itu, unsur kekuasaan juga berpengaruh dalam wewenang. Kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena peranannya dapat menentukan nasib berjuta-juta orang. Kekuasaan senantiasa ada dalam masyarakat, baik masih sederhana maupun masyarakat besar dan kompleks. Adapun keberadaan kekuasaan tergantung pada sifat hubungan antara yang berkuasa dan yang terpaksa. Sosiologi mengakui adanya unsur kekuasaan sebagai bagian penolong dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi juga menilai baik dan buruknya kekuasaan karena ukurannya dari kegunaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh masyarakat. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya. Bila kekuasaan itu melembaga dan diakui masyarakatnya, disebut wewenang kekuasaan, mempunyai aneka bentuk serta sumber yang berbeda-beda. Misalnya hak milik kebendaan, kedudukan sosial, birokrasi, dan intelektualitas. Adapun unsur-unsur pokok yang mendasari keberadaan kekuasaan ialah rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan atau sugesti. Keempat unsur ini senantiasa dimanfaatkan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Permasalahan mengenai kekuasaan dan kewenangan di Indonesia ini sangat banyak. Salah satunya seperti penyalahgunaan kuasa dan korupsi atau kepentingan lain untuk kepentingan dia sendiri. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang amat sering terjadi di Indonesia. Dengan mereka melakukan korupsi dengan menggunakan kekuasaannya di suatu pemerintah agar mendapatkan keuntungan tersendiri. Mereka mengambil keuntungan tapi akan merugikan bangsa Indonesia, karena yang mereka ambil adalah uang untuk masyarakat dan digunakanlah untuk mereka untuk kepentingan pribadi. Adapun korupsi di Indonesia ini sudah sangat sering terjadi, dan Indonesia ini merupakan negara yang sering mengalami bahkan angka tertinggi korupsi di dunia. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat banyak bahaya akibat korupsi ini. Salah satunya itu akan sangat berdampak kepada masyarakat dan generasi muda saat ini. Banyak juga terjadi hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, seperti internalisme dan manajemen. Oleh karena itu, makanya perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Antara lain seperti mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi, meningkatnya pemberdayaan perangkat pendukung dalam mencegah korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklarifikasikan ke dalam merugikan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan dalam pengandasan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.